Tamu kita konsultasi bangun rumah pagi hari ini Mitra Muslim bersama Zamzam Renovasi, dan hadir di Studio 2 Suara Muslim Surabaya ada Pak Arif Fahrudin ST, founder dan CEO Zamzam Renovasi, serta Bapak Roni Santoso ST, Customer Care Zamzam Renovasi. Mewujudkan rumah yang sehat, kuat, dan indah bagian yang kedua. Ini pagi hari ini membahas tentang sehat, dan tadi ternyata diawali dari pemilihan atapnya yang kalau mau sehat gitu ya tentu pilihlah yang pas, yang benar tadi. Kemudian jarak antara atap dan plafon yang juga ideal, proporsional. Ini tentu dengan catatan tadi ya, kalau mau sehat. Dan juga tentu ada pertimbangan budget di sini Pak Arif dan juga Pak Roni ya. Meskipun tadi juga ada beberapa jenis bukan varian ya, tipe-tipe yang baru tadi, arsitek yang dengan gaya Skandinavia, mezanin dan lain sebagainya. Itu mulai digemari saat ini atau gimana Pak Arif dan Pak Roni? Model-model baru rumah seperti ini. Baik, Mas Nasir, mitra muslim sekalian, setelah disampaikan Pak Arif tadi betapa pentingnya kita menentukan, memilih material yang ada untuk sebagai bahan bangunan rumah kita, seperti itu ya Pak. Yeah. Itu akan menentukan suhu udara di dalam ruangan gitu. Dan pastinya kita kan ada di dalamnya. Yeah. Nah, ini sisi sehat, sisi nyaman itu akan sangat berpengaruh dalam menentukan material juga. Melihat tren sekarang dari bangunan-bangunan yang dulu bawaan 80-an, 90-an yang atapnya kurang ideal, kurang nyaman sehingga tidak bisa menampung banyak udara dan ada radiasi dari atap di atas yang mereduksi ke ruangan di dalam rumah. Ini juga penting. Tapi di masyarakat sekarang Mas Nasir, mitra muslim juga tren dari masyarakat sudah mulai menyadari tentang hal ini. Jadi trennya sudah mulai ingin banyak open space yang diinginkan. Gitu. Ini juga tentunya akan menurunkan suhu di dalam rumah. Yeah. Tren-tren seperti itu. Kemudian ada yang menginginkan taman indoor. Di dalam ya? Di dalam rumah kita konsep ada taman di dalamnya. Bahkan saya kemarin lihat ada yang di dalamnya ada pohon. Ada mezanin juga. Baik Pak Roni, Pak Arif, ada telepon, saya sapa dulu ya. Baik. Pak Widodo di Prigen. Assalamualaikum Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Widodo. Iya, sebelum saya bertanya, saya ucapkan terima kasih atas kiriman hadiahnya. Alhamdulillah, udah dapat ya. Alhamdulillah. Iya. Saya mau tanya tentang biayanya ya. Biaya untuk renovasi. Iya. Kan yang saya tempati ini kan warung ya. Warung-warung namanya warung desa ya, terbuat dari papan-papan itu. Nah, anak saya itu maunya merenovasi, cuman tidak ada modal ya, karena barusan lulus sekolah, terus tadinya itu warung sate, terus sama anak saya itu dirubah jadi warung kopi. Iya. Jadi mau direnovasi full gitu Pak ya? Ya. Oke. Anak saya kemarin itu tanya. Ya. Kan dia itu masih punya tanggungan kredit motor, motor ya. Terus kira-kira gimana ya? Baik, ya nanti kan dijawab ya sama Pak Roni. Oke Pak. Insyaallah. Pak Widodo, terima kasih. Mungkin nanti bisa langsung hubungin ke customer care-nya juga Pak Roni ya. Bisa langsung saya tanggapi Mas tentang terkait Pak Widodo tadi. Terima kasih Pak Widodo, alhamdulillah sudah menerima goodie bag kita, bingkisannya dari kuis kemarin, project visit seperti itu. Jadi begini Pak Widodo, di kita untuk penentuan biaya itu ada tahapan-tahapannya.
dan fasilitas-fasilitas itu kita berikan secara gratis. Jadi tahapan di awal kita ada survei, ada konsultasi, mungkin sekaligus di lokasi biar efektif apa yang diinginkan, dan mungkin kita bisa diskusi banyak tentang itu. Kemudian setelah tahap survei kita ada tahap 2D, menggambarkan desain denah-denahnya, kebutuhan dan kelayakan dari denah kebutuhan yang diinginkan. Kemudian kita 3D-kan dari gambar itu supaya kita tidak sama persepsinya. Jadi kita visualisasikan di 3D. Setelah sudah sepakat, baru kita ke RAB. Nah, biaya RAB ini sudah sesuai dari tahapan-tahapan tadi termasuk 3D. Jadi biaya ini sudah fix. Kemudian baru kita ada tahap MOU untuk melakukan pekerjaan, seperti itu singkatnya. Jadi untuk biaya tadi, Mas Nasir, mungkin saya sampaikan juga, mohon maaf kalau di kita memang belum bisa melayani terkait in-house ya. In-house itu kredit ke kita secara mengangsur ke kita secara langsung, yang kita belum ada divisi itu. Jadi kita bekerja sama dengan perbankan syariah. Kita akan bantu prosesnya, termasuk kelengkapan teknis. Kita akan menyediakan seperti gambar, timeline pekerjaan nanti kita sediakan. Untuk kelengkapan pribadi nanti panjenengan nanti yang menyiapkan seperti itu. Anggunan, data-data pribadi seperti itu, Mas Nasir. Baik, pembiayaannya tidak artinya melalui bank syariah tadi, melalui Pak bank Aron syariah. ya. Oke, Pak Widodo juga bisa langsung menghubungi customer care-nya Zamzam Renovasi ya, 0811 354 0707 ya. Saya ulang, 0811 354 0707 untuk nanti obrolan lebih lanjut. Sepertinya ada telepon lagi, silakan bisa dikonfirmasi ya di Gatekeeper 031 562455 untuk telepon kita pagi hari ini. Artinya memang kebutuhan ya akan rumah yang semakin sehat tadi dengan berbagai macam desain yang mungkin agak berbeda dengan yang biasanya dipakai saat ini juga sudah mulai tinggi kebutuhannya dan permintaannya, Pak Roni ya. Sudah mulai banyak masyarakat menyadari tentang ternyata rumah saya kok pengap begitu. Nggak sehat ini ya. Sehat. AC terus 24 jam AC-nya. Kemudian gelap begitu. Ini mulai menyadarkan masyarakat. Dan bahkan tembok kok habis dicat beluduk-beluduk lagi begitu. Itu kan karena kelembaban, tingginya tingkat kelembaban di dalam ruangan. Ini harus ada solusi terkait desain bangunannya seperti itu. Kita sapa penelpon berikutnya. Baik, Ibu Mas Sri di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Sri. Volume radionya dikecilkan Bu ya, biar nggak feedback suaranya. Silakan ya. Saya mau konsultasi dulu. Rumah saya ini sebagian ada rayapnya. Diprediksi ada rayapnya. Itu umpama direnovasi itu apa bisa diprediksi berapa waktunya selesai, apa ada tekniknya, kalau rumah itu ya ditempati apa harus dibongkar total, bagaimana itu. Terus apa kan tingkat tapi dari kayu, rumahnya di daerah Manuan Tandes, tipe 36 itu, Ustadz. Gitu. Mohon pencerahannya. Maaf ini tadi baru mulai gabung, enggak dari awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri di Tandes Manuan ya, Surabaya. Silahkan. Baik, Bu Sri. 2 minggu yang lalu kita juga membersamai mitra Muslim terkait dengan bahaya laten ya, jadi ada rayap, kemudian juga ada renget. Kita juga perlu ngecek itu sebenarnya yang ada indikasi rayap itu apakah di atapkah atau di lantai untuk 2 lantai tadi, daknya tadi begitu. Tentu keselamatan itu adalah prioritas ya, jadi artinya itu perlu diperhatikan sekali. Karena kita juga nggak tahu sejauh mana dia itu sudah mengikis, sejauh mana dan sedalam apa dan separah apa, kan begitu. Masalahnya dia itu nggak kelihatan dari luar tapi hanya terdengar suaranya kretek begitu. Nah itu tentu harus segera perlu diantisipasi.
Kemudian kalau misalkan kita untuk perlu mengganti, kalau misalkan ya dalam case ini adalah dak dari kayu tadi, maka tentu harus dibongkar, dan fungsi lantai 2 jika ingin tetap dipertahankan atau diganti, maka tentu perlu ada renovasi. Dan nanti untuk dak itu kan ada pilihan-pilihan sebenarnya. Ya. Apakah dengan cor setempat, apakah dengan dak precasting dan sebagainya, yang mungkin kita sebut berapa merek, yang di casting atau dicor sebelum dipasang kan begitu. Itu tentu pilihan-pilihan bisa dikaji Ya. dengan kondisi di lapangan. Dan tentu itu juga butuh waktu, juga butuh space. Karena yang namanya aktivitas, sebersih-bersihnya aktivitas yang namanya aktivitas kerja ya tetap menimbulkan debu, Ya. tetap menimbulkan kebisingan suara, dan itu dampaknya kepada kebisingan dan kenyamanan Orang kan di rumah gitu. ya. Dan tentu kita ketika bekerja kan juga butuh fokus, tidak ada feel guilty, merasa bersalah. Karena ganggu. Kan begitu, mengganggu kan begitu. Jadi biar sama-sama nyaman dan enak hati begitu, maka tentu dalam prosesnya perlu pindah sementara Pak, ya? begitu. Betul, oke. Atau nanti selengkapnya untuk konsultasinya seperti apa, tadi kemudian untuk yang renovnya bagaimana, silahkan bisa menghubungi Zamzam Renovasi ya Ibu Sri. Ibu Sri saya bacakan nomornya, boleh dicatat Ibu. Nomor Zamzam Renovasi 0811 Ibu 3540707. Saya ulang ya Ibu Sri, atau mungkin juga mitra musim yang lain 0811 3540707. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Bahar di Surabaya melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bapak narasumber. Bila sudah disurvei dan sudah penentuan budget renovasi tapi nggak jadi, apakah ini jadi bermasalah? Maksudnya denda atau apa sebagai itu ya? Sudah mau tahap penentuan budget tapi tidak jadi. Anggo Pak Roni. Ya. Jadi begini mitra muslim semua, jadi fasilitas-fasilitas yang kita berikan itu memang gratis, gratiskan. Jadi kita menjembatani, jadi bagian dari apa yang bisa kita bantu ke masyarakat begitu. Misalkan di kemudian hari setelah sampai pada RAP tidak ada kecocokan, artinya kita akan bikin skenario-skenario yang mungkin bisa kita disesuaikan berarti Pak Roni ya. Termasuk penyesuaian budget begitu. Penyesuaian dari kondisi rumah yang ada seperti itu. Kalau memang pada ujungnya tidak ketemu solusi, memang kita tidak akan tarik biaya apapun begitu Mas Nasir. Oke, jadi jangan merasa feel guilty tadi Pak Arif ya, jangan merasa bersalah gitu ke Zamzam. Intinya tim Zamzam pun akan tetap memformulasikan mana nanti yang cocok ya anggarannya dengan keinginan Bapak atau Ibu yang mau tadi merenovasi rumah. Begitu Pak Bahar, terima kasih sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 0855300938. Dan kita akan kembali jeda Pak Arif dan Pak Roni untuk mengikuti kilas warta yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network.